Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas bab 6 dari sumber yang Anda bagikan. Judulnya aja udah langsung bikin penasaran ya. Transisi fasa bagian 1, pernikahan, kebakaran hutan, dan teroris. Tiga hal yang kayaknya jauh banget gitu, tapi apa iya? Nah, misi kita dalam penelusuran kali ini adalah ngebongkar ide utamanya nih. Gimana perubahan kecil yang kelihatannya sepele dan pelan-pelan, tiba-tiba bisa micu transformasi gede banget dalam berbagai sistem di sekitar kita. Sumber ini janjiin penjelasan mengejutkan, yang polanya bisa kita temuin mulai dari, ya ampun, segelas air sampai konflik global. Yuk, kita mulai urai? Anda bener, judul itu emang pas banget nangkep esensi bab ini. Intinya itu konsep transisi fasa yang dipinjam dari fisika. Sederhananya, ini momen ketika satu sistem secara keseluruhan tiba-tiba berubah sifat atau perilakunya. Kayak air yang mendadak jadi es gitu. Cuma karena satu kondisi kecil, misalnya suhu, ngelewatin batas tertentu. Tapi bab ini nerbitinnya jauh lebih luas dari sekedar fisika murni. Oh, jadi nggak cuma soal air beku doang ya? Bukan, kita bakal lihat gimana prinsip ini bantu jelasin perilaku kolektif yang kompleks, mulai dari fenomena alam kayak kebakaran hutan, sampai dinamika sosial kayak tren pasar, bahkan pola konflik dan terorisme. Ini semua soal memahami sifat emergen, Sifat emergen, apa tuh? sifat yang baru muncul dari interaksi banyak bagian. Jadi bukan cuma sifat bagian-bagian itu sendiri secara kepisah gitu. Ya, bab ini cerdas banget bedain antara sifat emergen, contohnya ya, kemampuan cairan buat ngalir, cara pasar saham gerak atau pola lalu lintas dengan hukum fisika dasar kayak gravitasi Newton. Sifat emergen itu perilaku kolektif. Anda nggak bisa prediksi gimana air bakal ngalir cuma dengan pelajarin satu molekul H2O kan? Sifat ngalir itu baru muncul kalau banyak molekul berinteraksi. Gitu. Artinya, kemampuan air jadi es atau nguap jadi gas, itu sifat emergen dari kumpulan molekulnya. Dan pas pasar saham tiba-tiba anjlok, itu juga sifat emergen dari interaksi ribuan investor, bukan sifat satu investor doang. Persis kayak gitu. Dan poin pentingnya adalah sifat emergen ini bisa berubah drastis dan mendadak. Nah, perubahan inilah yang namanya transisi fasa. Bab ini secara nggak langsung kayak ngeritik pandangan misalnya di ekonomi tradisional yang kadang terlalu fokus ke model fundamental yang statis. Seolah-olah ada hukum pasti kayak invisible hand Adam Smith yang selalu bekerja sama. Padahal fenomena kayak pasar mungkin lebih pas dilihat sebagai sistem emergen yang perilakunya bisa berubah fasa tiba-tiba. Oke, biar konsep transisi fasa ini lebih gampang dicerna, katanya penulis pakai analogi menarik banget ya dari novel Jane Austen. Gimana tuh ceritanya? Haha, iya. Bayangin aja pria lajang kaya raya di novel Pride and Prejudice. Kata penulis, ada dua dorongan kuat nih yang saling tarik-menarik di dalam dirinya. Pertama, dorongan buat bebas kelana, cari nama dan kekayaan. Ini dianalogikan sama entropi, kecenderungan sistem ke arah acak, nggak teratur. Kedua, dorongan buat menetap, bangun rumah tangga, berkeluarga. Ini analoginya energi ikat, binding energy, yang nahan dan nata. Entropi lawan energi ikat ya, tarik-tarikan gitu. Betul. Nah, analogi ini punya padanan fisika yang kuat. Bayangin Anda punya banyak kelereng di karton telur gede. Energi ikat itu kayak gravitasi yang narik tiap kelereng ke dasar cekungan di karton. Kelereng pengennya diam di posisinya. Kalau karton ini kita goyang pelan, ini sama kayak suhu rendah, kelereng mungkin cuma geser dikit di cekungannya. Tapi kalau goyangannya kita kuatin terus, ngelewatin batas kekuatan tertentu, Nah, apa yang terjadi? energi dari goyangan yang mewakili entropi atau suhu jadi lebih gede daripada energi ikat yang nahan kelereng. Akibatnya, kelereng mental keluar dari cekungannya, gerak acak kemana-mana di dalam karton. Wah, Terjadilah transisi fasa dari kondisi padat yang tertata, diam di cekungan, ke kondisi cair yang acak, bebas gerak. kayak dari hidup tenang di desa jadi hiruk-pikuk berlajang di kota besar ya. Berarti kekuatan goyangan tadi atau suhu dalam contoh air itu yang namanya parameter kontrol. Faktor yang bisa kita ubah yang kalau ngelewatin nilai kritis bakal micu perubahan fasa gede-gedean itu. Nah, itu dia poin kuncinya.
Parameter kontrol itu variabel, bisa suhu, tekanan, kepadatan, kekuatan goyangan yang kita mainin dan bisa micu transisi kalau nilainya ngelewatin ambang batas kritis. Menariknya lagi, banyak transisi fasa, kayak dari padat ke cair atau sebaliknya, itu melibatkan fenomena pemecahan symmetry breaking. Pemecahan simetri maksudnya gimana tuh? Gini, cairan kan kelihatan sama aja dari arah manapun Anda lihat, simetris gitu. Tapi pas beku, jadi kristal es, struktur atomnya punya pola tertentu, orientasi tertentu. Dia kehilangan sebagian simetrinya tadi. Struktur kristal kan nggak kelihatan sama dari semua sudut. Nah, perubahan dari simetri tinggi ke rendah ini, intinya pemecahan simetri. Oke, mulai kebayang. Terus konsep ini jadi lebih nyata lewat cerita teka-teki masker gas tahun 50-an ya? Gimana ceritanya tuh? Iya, ini cerita menarik. Ada insinyur Simon Broadbent, kerja buat Asosiasi Batubara di Inggris. Tugasnya rancang masker gas buat penambang. Maskernya pakai filter berpori acak. Pertanyaannya gini, gimana mastiin selalu ada paling nggak satu jalur udara nyambung terus dari luar ke dalam masker? Biar penambang pasti bisa napas, nggak peduli seacak apa pori-porinya. Nah, pertanyaan ini diajuin ke matematikawan, John Hammersley. Pertanyaan simple tapi penting banget ya buat keselamatan. Banget. Dan ternyata, pertanyaan itu melahirkan bidang matematika baru, teori perkolasi. Hammersley sama Broadbent sadar kalau masalah jalur udara di masker ini secara matematis mirip sama teka-teki lain, gimana api nyebar di hutan. Oh, nyambung ke kebakaran hutan ya? Iya, bayangin hutan itu hamparan pohon acak. Api bisa lompat ke pohon tetangga kalau jaraknya dekat. Mereka nemuin ada ambang batas kritis buat kepadatan pohon. Kalau kepadatan pohon di bawah ambang batas, api kecil kemungkinan besar bakal padam sendiri. Nggak nemu jembatan pohon yang cukup rapat buat terus nyebar. Tapi kalau di atas ambang batas? Nah, kalau di atas ambang batas itu, api kecil aja bisa nyebar nggak terkendali, bakar seluruh hutan. Terjadi transisi fasa dari kebakaran lokal jadi kebakaran skala gede. Dengan kata lain, ada semacam titik kritis di mana sistem tiba-tiba jadi nyambung secara keseluruhan ya. Entah itu jalur udara di masker atau jalur api di hutan, titik di mana sesuatu yang awalnya kecil bisa tiba-tiba nyebar dan ngaruh ke seluruh sistem. Iya, itu inti teori perkolasi. Dan kerangka pikir ini ternyata luas banget penerapannya. Contohnya di industri minyak. Kantong-kantung minyak di bawah tanah nyambung nggak sih? Biar ekonomis digali dari satu titik? Atau soal penyakit ya? Betul. Epidemiologi, kepadatan populasi, interaksi orang, tingkat penularan virus udah ngelewatin ambang kritis belum? Biar wabah kecil nggak jadi pandemi, semua pertanyaan soal konektivitas dan penyebaran di sistem acak ini bisa dianalisis pakai prinsip perkolasi. Balik lagi ke contoh kebakaran hutan. Model perkolasi yang sederhana ini, meskipun awalnya mungkin dianggap terlalu abstrak sama ahli kehutanan yang biasa mikirin detail jenis pohon, lembabnya tanah, arah angin, ternyata ngasih wawasan penting. Model ini bantu jelasin fenomena efek Yellowstone. Pengamatan nunjukin kalau kebijakan yang terlalu agresif madamin semua kebakaran kecil itu justru bisa bahaya jangka panjang. Lah, kok bisa? Bukannya bagus kalau api cepat padam? Karena hutannya jadi terlalu padat, homogen, penuh bahan bakar kering. Jadi pas kebakaran besar akhirnya kejadian, dampaknya jauh lebih dahsyat. Ini yang jadi dasar kebijakan controlled burn atau pembakaran terkendali itu ya. Sengaja bakar sebagian area kecil biar hutannya nggak terlalu siap meledak gitu. Kayak vaksinasi hutan. Anda bener banget. Itu salah satu implikasinya. Dan ada penemuan lain yang menarik banget dari model perkolasi hutan ini. Peneliti nemuin, pas sistem hutan dekat kondisi kritisnya, padat banget, kering, diambang siap kebakar hebat, distribusi ukuran kebakaran yang terjadi itu ngikutin pola matematika spesifik. Namanya power law atau hukum pangkat. Hukum pangkat? Polanya gimana persisnya itu? Hukum pangkat itu artinya ada hubungan skala yang konsisten antara ukuran kejadian sama frekuensinya. Misalnya, kebakaran 20 hektar terjadi 4 kali lebih jarang dari yang 10 hektar. Yang 40 hektar, 4 kali lebih jarang lagi dari yang 20 hektar. Dan seterusnya. Atau mungkin perbandingannya 2 kali, 8 kali, angkanya beda-beda tergantung sistem, tapi polanya sama. Frekuensi turun secara pangkat, seiring ukuran nambah gede. Jadi kejadian yang gede itu mungkin, tapi lebih jarang gitu ya? Iya, tapi poinnya, kejadian ekstrim, gede banget, itu jauh lebih mungkin terjadi daripada yang diprediksi kurva lonceng normal. Nah,
Pola skala power law ini jadi semacam sidik jari matematis. Kalau pola ini muncul, itu artinya sistem lagi dekat banget sama titik kritisnya. Di tepi jurang transisi fasa, siap meledak. Wah, jadi kayak sinyal peringatan dini ya. Dan sumber ini bilang pola power law yang sama ini juga kelihatan di data pasar finansial sebelum crash gede, bahkan di data serangan teroris berdasarkan korban. Nah, ini nih benang merahnya mulai kelihatan jelas. Pernikahan, hutan, teroris. Bener banget. Udah mulai nyambung kan titik-titiknya? Terus ceritanya lanjut ke pertanyaan aneh lain lagi nih akhir 90-an. Mahasiswa matematika Duncan Watts nanya ke profesornya Stephen Strogatz, gimana bisa ribuan jangkrik di lapangan luas bunyinya barengan serempak gitu, kayak ada dirijennya. Pertanyaan soal sinkronisasi ini bawa mereka ke konsep small world networks, jaringan dunia kecil. Watts sama Strogatz sadar kalau struktur jaringan sosial, mau itu jangkrik atau manusia, punya karakteristik unik. Beda sama model perkolasi statis kayak hutan tadi, atau jaringan yang teratur banget, atau yang acak banget. Di kebanyakan jaringan sosial nyata, kita punya banyak koneksi lokal yang rapat. Tetangga, teman sekelas, rekan kerja. Tapi, kita juga punya beberapa koneksi jalan pintas, atau hubungan jarak jauh yang kayaknya acak. Teman lama pindah kota, kenalan dari konferensi, saudara jauh. Ini ngingetin ide Six Degrees of Separation itu ya? Atau Six Degrees of Kevin Bacon? Yang katanya hampir semua aktor bisa nyambung ke Kevin Bacon cuma lewat beberapa film. Konsepnya mirip banget. Temuan kunci Watts sama Strogatz nambahin sedikit aja koneksi acak jarak jauh ini ke jaringan yang dominan lokal, itu secara dramatis ngubah sifat jaringan. Jaringannya jadi dunia kecil. Maksudnya dunia kecil? Jarak rata-rata antara dua orang atau simpul manapun di jaringan jadi pendek banget. Akibatnya, jaringan ini jadi luar biasa efisien buat nyebarin informasi, penyakit, tren, rumor, ide, perilaku jauh lebih cepat dan efisien daripada jaringan yang murni teratur atau murni acak. Ini jelasin kenapa jangkrik bisa sinkron cepat atau kenapa gosip nyebar kayak kilat. Efisiensi penyebaran di jaringan dunia kecil ini kedengarannya ada positifnya ya. Tapi mungkin ada sisi gelapnya juga ya. Apa ini yang diteliti lebih lanjut sama fisikawan Neil Johnson, terutama soal konflik dan kekerasan? Anda ngarah ke jalur yang pas. Neil Johnson, seorang fisikawan, lihat pola power law yang sama, yang tadi kita bahas di hutan dan pasang, muncul di data korban serangan konflik bersenjata di Kolombia, Irak, Afghanistan. Pola ini sering disebut punya ekor gemuk, fat tail. Artinya, kejadian ekstrim, serangan korban banyak, crash pasar parah, terjadi jauh lebih sering daripada prediksi model statistik standar yang pakai kurva lonceng. Johnson nanya, jangan-jangan ada mekanisme dinamika kelompok di baliknya? Dinamika kelompok gimana, Om? Dia usulin model dinamik pelakunya, entah itu trader pasar atau anggota kelompok pemberontak, teroris, nggak bertindak sendiri-sendiri. Mereka cenderung bentuk klaster atau kelompok kecil yang dinamis. Kelompok ini bisa gabung sama kelompok lain jadi lebih gede, bisa pecah jadi lebih kecil, atau bubar sama sekali karena anggotanya ketangkep atau hilang motivasi. Johnson lihat dinamika ini mirip kayak gelembung uap pas air mendidih. Muncul, gabung, pecah. Sistem perkolasi yang dinamis, bukan statis kayak hutan. Model teoritis yang menarik. Tapi di mana ngujinya? Kan susah ngelacak dinamika kelompok kayak gitu, apalagi yang terlarang kayak terorisme. Nah, ini bagian paling mengejutkannya. Timnya nemu cara ngamatin dinamika ini secara online. Mereka fokus ke medsos Rusia VKontak, yang waktu itu beda sama Facebook yang lebih agresif nutup akun pro-ISIS, cenderung biarin grup pendukung ISIS relatif terbuka buat rekrutmen. Jadi mereka bisa ngintip gitu? Kurang lebih, karena terbuka, tim peneliti bisa nyamar jadi simpatisan dan secara pasif ngamatin gimana grup atau sel virtual ini terbentuk, narik anggota baru, interaksi atau gabung sama grup lain, terus hilang, mungkin ditutup atau ditinggalin. Mereka lacak ini secara real-time buat ratusan grup. Dan dari pengamatan online ini, mereka bisa prediksi kejadian di dunia nyata. Serius? Itu klaim utama penelitian mereka. Dengan nerapin model perkolasi dinamis tadi dan ngukur parameter kontrol kunci, kayak kepadatan jaringan, berapa banyak klaster aktif, sama tingkat penularan atau virality. Seberapa cepat dukungan nyebar antar klaster, mereka nemuin kalau model itu bisa ngasih sinyal peringatan.
Kalau parameter-parameter ini dekat nilai kritis tertentu di model, itu nandain kalau jaringan online lagi dekat titik transisi fasa. Menurut teori Johnson, kondisi kritis di jaringan virtual ini korelasinya sama peningkatan kemungkinan serangan terkoordinasi di dunia nyata dalam waktu dekat, misalnya beberapa minggu ke depan. Itu beneran luar biasa ya. Sekaligus agak ngeri juga sih potensi prediksi serangan atau mungkin gejolak sosial cuma dari analisis pola interaksi online. Klaimnya emang kuat banget dan pasti mancing banyak diskusi. Tapi kalau kita tarik benang merah dari semua contoh ini, dari analogi Jane Austen, masker gas, hutan, jangkrik, sampai jaringan teroris, kita lihat ada pertarungan dasar antara dua kekuatan lawan di banyak sistem kompleks. Kayak di kelereng tadi, energi ikat, pengen diem, lawan entropi, pengen ajak. Di lalu lintas, mungkin dorongan ngebut, lawan kebutuhan selamat. Di penyebaran api atau ideologi ekstrim, tingkat penularan lawan usaha madamin atau nahan. Dan intinya, kalau di skala individu atau elemen kecil, perubahan mungkin kelihatan pelan, lurus-lurus aja. Tapi kalau kita lihat sistem secara keseluruhan sebagai kolektivitas, pertarungan dua kekuatan ini bisa nyampe titik kritis. Bener banget. Titik di mana sistem secara kolektif tiba-tiba patah atau ngalamin transisi fasa. Pindah ke mode perilaku yang sama sekali baru dan seringnya nggak terduga. Dari air cair tenang jadi es padat kaku. Dari hutan hijau damai jadi lautan api membara. Dari pasar stabil jadi panik jual massal. Atau, kayak contoh terakhir, dari jaringan pendukung online yang kepisah-pisah jadi serangan terkoordinasi mematikan. Semua fenomena yang beda banget itu. Menurut argumen di bab ini, bisa dipahami lewat lensa universal yang sama, prinsip transisi fasa. Mikirin semua ini, apa ya implikasinya buat kita? Terutama kalau kita coba terapin ke sistem yang kita rancang sadar, kayak tim kerja proyek atau bahkan perusahaan. Wah, penelusuran bab ini bener-bener buka wawasan baru deh buat saya. Lihat gimana satu prinsip dasar fisika ternyata bisa jelasin pola di balik fenomena yang macam-macam banget. Alam, sosial, finansial, bahkan yang kelam, kayak terorisme. Ada semacam tatanan matematis kesembunyi di balik perubahan mendadak yang sering kita lihat tapi susah kita prediksi. Ini bawa kita ke satu pertanyaan reflektif terakhir nih, yang mungkin menarik buat Anda renungin abis ini. Kalau fenomena transisi fasa, yang dipicu perubahan kecil di parameter kontrol, ternyata universal banget. Ngatur materi kayak air, ekosistem kayak hutan, sistem ekonomi kayak pasar, sampai jaringan sosial termasuk yang buat kekerasan. Gimana prinsip yang sama ini mungkin berlaku atau nggak berlaku di struktur yang kita bangun secara sadar? Maksudnya kayak, Misalnya, sebuah tim kerja di kantor Anda, atau organisasi tempat Anda bernaung. pertanyaan menarik, mungkinkah ada semacam suhu kritis atau kepadatan kritis dalam tim atau organisasi? Misalnya soal ukuran tim, struktur insentif, tingkat birokrasi, atau gaya kepemimpinan? Mungkinkah ada ambang batas di mana tim yang awalnya dinamis, kolaboratif, inovatif, tiba-tiba beku, jadi kaku, birokratis, cuma fokus jaga status quo? Itu pertanyaan yang relevan banget, dan sangat mungkin jadi kunci buat mahamin tantangan dalam jaga vitalitas dan inovasi di organisasi, yang jadi tema besar buku Lone Shots ini kan, secara keseluruhan. Mahamin dinamika ini bisa jadi langkah awal buat ngelola transisi itu, atau bahkan nyegahnya kalau nggak diinginkan. Sebuah pemikiran yang sangat menggugah ya, dan kayaknya bakal jadi jembatan yang bagus buat pembahasan kita selanjutnya dari sumber ini. Terima kasih udah nemenin kami dalam penelusuran mendalam kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.